Akan tetapi kepala perampok itu hanya mendelik saja dan tidak menjawab. Agaknya dia sudah nekat dan hendak menebus kekalahan itu, dengan aksi tutup mulut dan tidak mau menyerahkan kembali barang-barang rampasan itu. Biar kupaksa dia, Tiongko. Tianxin melangkah maju menghampiri kepala perampok itu, akan tetapi kembali Han Tiong mencegahnya. Sinte, orang nekat seperti dia percuma juga dipaksa bicara. Bukankah dia sudah cukup tersiksa dan tetap saja dia tidak mau bicara? Tianxin maklum juga dengan hal ini. Kalau tadi dia memilih si kepala perampok untuk disiksanya adalah karena hatinya masih panas mengingat betapa kepala rampok itu tadi menghina Lian Hong dengan kata-kata kotor. Maka dia pun lalu menghampiri para anak buah perampok, dan memilih di antara mereka seorang perampok yang mukanya pucat ketakutan, tubuhnya sudah menggigil ketika Tianxin menghampirinya. Perampok ini tadi roboh oleh tendangan kaki Tianxin yang membuat tulang kering kakinya patah, sehingga membuat dia tidak mampu bangkit berdiri lagi. Nah, katakan di mana barang-barang rampokan itu apabila kau tidak ingin kakimu yang sebelah lagi juga kupatahkan tulangnya. Tianxin berkata dengan suara dingin dan sinar matanya mencorong menyeramkan. Tapi orang itu berkata dengan ketakutan dan menoleh kepada kepala rampok yang mendelik kepadanya itu. Tahulah Tianxin bahwa anak buah perampok itu takut kepada kepalanya, maka dia pun tersenyum mengejek dan berkata, "Dengar baik-baik, perlu apa kau takuti dia yang sudah tidak berdaya itu? Dia tidak dapat mengganggumu lagi, akan tetapi aku dapat. Dan ingat apa yang akan kulakukan padamu. Tidak hanya mematahkan 2 batang tulang kakimu, juga kedua tulang lenganmu, kemudian kupatahkan kedua tulang pundakmu, kubuntungi 2 telingamu dan hidungmu. Lihat, sesudah itu apakah engkau masih dapat disiksa yang lebih hebat lagi?" Dan Tianxin meraba kaki kanan orang itu yang belum patah tulangnya, mengerahkan sinkangnya sehingga telapak tangannya terasa dingin menembus celana kaki kanan itu. Orang itu menarik kakinya seperti disengat binatang berbisa, dan mukanya menjadi lebih pucat lagi. "Tidak, jangan. Katakan di mana barang-barang itu? Jangan kira kalau tidak diberitahu kami tidak dapat mencari dan menemukannya. Di dalam goa, di dalam hutan ini." "Di mana letaknya itu?" bentak Tianxin. "Sinko, aku tahu di mana letak goa di dalam hutan ini." "Mari," kata Bun Hong. Tianxin mengangguk dan memandang kepada Han Tiong. "Pergilah, Sinte. Kau dan Bun Hong pergi mencari barang-barang itu, adapun aku akan menjaga dan mengurus mereka ini." "Aku akan membantumu, Tiongko," kata Lian Hong. Tianxin memandang kecewa karena dia ingin agar gadis itu tidak pernah berpisah lagi dari sampingnya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah, dan dia pun segera mengajak Bun Hong mencari goa itu. Mereka memasuki hutan, dan tidak lama kemudian tibalah mereka di depan sebuah goa di mana terdapat 2 orang penjaga. 2 orang perampok yang melihat munculnya 2 orang pemuda itu menjadi terkejut dan segera mereka mencabut golok. Akan tetapi, hanya dengan 2 kali gerakan saja, Tianxin telah membuat mereka roboh dan pingsan. Melihat ini, Bun Hong kagum bukan main dan diam-diam dia merasa ngeri juga menyaksikan sepak terjang Tianxin. Maka tahulah dia bahwa pemuda ini sungguh memiliki ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini juga seorang yang memiliki hati yang ganas terhadap penjahat. Tanpa mengenal ampun, sungguh wataknya menjadi kebalikan dari watak Han Tiong yang selalu tenang, sabar dan penuh kebijaksanaan itu. Sesudah mereka memasuki goa, benar saja, di dalam goa yang besar itu terdapat 2 gerobak barang-barang itu, dan mereka berdua bahkan dapat menemukan beberapa ekor kuda tak jauh dari goa. Tianxin dan Bun Hong lalu bekerja cepat. Mereka menangkap beberapa ekor kuda itu, lantas memasang mereka di depan kereta dan melemparkan tubuh 2 orang perampok yang pingsan itu ke atas kereta, kemudian membawa 2 buah kereta itu ke tempat di mana terjadi pertempuran tadi. Ketika mereka tiba di situ, mereka melihat betapa Han Tiong dibantu oleh Lian Hong sibuk merawat para perampok itu. Dengan ilmunya yang tinggi, Han Tiong sedang mengobati mereka dengan totokan-totokan, dan bahkan menyambung tulang-tulang yang patah dan membalut kaki serta tangan yang patah tulangnya. Melihat ini,
Tianxin meloncat turun dari kereta dan menghampiri kakaknya dengan alis berkerut. Tiongko, kenapa kau lakukan itu? Bahkan minta kepada Hong Moi untuk membantumu? Sungguh tak layak manusia-manusia binatang ini ditolong, apalagi oleh tangan Hong Moi. Sepatutnya mereka ini dibasmi dan dibunuh saja. Han Tiong tersenyum dan bangkit berdiri. Sin Te, jangan begitu. Betapapun juga, mereka adalah manusia-manusia sedangkan yang jahat hanyalah perbuatan mereka yang mereka lakukan karena kegelapan batin mereka. Mereka pun dapat menderita seperti kita, mana mungkin aku dapat membiarkan saja mereka merintih dan mengeluh? Tianxin makin tidak puas dengan jawaban itu. Abis, mereka ini mau diapakan? Kalau kita yang kalah tadi, kiranya mereka tidak akan mau peduli kepada kita. Bahkan mungkin mereka akan membunuh kita, dan Hong Moi mereka akan melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Han Tiong menarik napas panjang. Mungkin saja mereka lakukan hal itu, akan tetapi kita bukan mereka dan kita tidak akan melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Inilah yang membedakan antara orang-orang sadar dan orang tidak sadar, Sin Te, antara orang yang dikuasai nafsu kejahatan dan orang yang tidak membiarkan diri diseret nafsu. Lalu mereka ini mau diapakan? Desak Tianxin. Kita bawa ke kota, kita serahkan kepada yang berwajib. Bukankah memang demikian semestinya? Biarlah yang berwajib yang akan menghukum mereka, bukan kita yang akan menghukum mereka. Perdebatan antara dua orang muda itu diperhatikan oleh semua perampok, dan terutama sekali amat diperhatikan oleh Lian Hong. Juga Bun Hong dapat melihat perbedaan besar di antara dua orang muda yang memiliki kepandaian hebat itu. Semua perampok kemudian digiring ke kota Suku. Yang hanya luka dan patah tulang tangannya, diharuskan berjalan kaki, akan tetapi yang tidak dapat berjalan karena tulang kakinya patah, dinaikkan ke atas gerobak yang ditarik oleh kuda-kuda itu, dan 4 orang muda itu mengawalnya dari depan dan belakang. Pada sepanjang perjalanan, para penghuni dusun menyambut rombongan yang aneh ini, sehingga dalam waktu sebentar saja tersiarlah berita bahwa 4 orang muda itu sudah menangkap segerombolan perampok, dan merampas kembali barang-barang yang sudah dirampok. Di kota Suku, mereka menyerahkan para penjahat kepada pembesar setempat, dan mereka disambut dengan penuh kehormatan dan kegembiraan oleh Kui Bengsin, yang mengerahkan semua anak buah Pouan Piao Kiok. Keempat orang muda itu, terutama Han Tiong dan Tianxin, disambut dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian. Kui Bengsin seperti melupakan luka-luka di tubuhnya saking gembiranya melihat barang kawalan itu dapat dirampas kembali. Apalagi saat dia melihat dan mendapat keterangan bahwa yang menolongnya adalah putra Chia Sin Leong dan Cheng Han Ho, maka rasa gembiranya membuat dia menitikkan air matanya, dan dia merangkul Han Tiong dengan girang sekali. Kiranya putra Sin Leong jugalah yang menyelamatkan aku dan keluargaku, katanya dengan bangga sekali. Ciu Haisun yang mendengar akan hasil 2 orang pemuda bersama 2 orang putra-putrinya itu segera menyusul ke kota Suku bersama istri-istrinya, hingga pertemuan di antara mereka di rumah Kui Bengsin benar-benar merupakan pertemuan yang sangat menggembirakan. Malam itu juga, Kui Bengsin mengadakan pesta keluarga untuk menyambut usaha yang sangat berhasil dari 4 orang muda itu. Dan dalam kesempatan ini, Kui Bengsin juga mengundang Poa Taijin, yaitu pembesar di suku yang menjadi pemilik barang-barang berharga yang sudah dirampok namun berhasil dirampas kembali itu. Undangan terhadap Poa Taijin ini juga dimaksudkan untuk memberi selamat kepada pembesar itu yang dapat memperoleh barang-barangnya kembali, dan sekalian untuk menyerahkan kembali barang-barangnya karena belum sampai terkirim ke Xinyang. Ruangan lebar yang biasanya dipakai untuk tempat berlatih silat itu, di bagian belakang rumah Kui Bengsin, sudah dihias dengan meriah, dan tempat itu nampak bersih dan rapi. Beberapa meja sudah ditempatkan di ruangan itu, mengelilingi sebuah meja besar yang merupakan meja pusat, di mana Kui Bengsin akan menjamu tamu-tamunya yang terdiri dari keluarga Ciu dari Lokyang, lalu 2 orang pemuda pendekar yang telah berjasa itu, kemudian Poa Taijin yang kedatangannya masih sedang ditunggu. Para anak buah Pouan Piao Kiok juga ikut berpesta, dan mereka itu duduk melingkari meja-meja yang lainnya dengan sikap gembira.
akan tetapi juga hormat karena di tengah-tengah ruangan itu terdapat keluarga majikan atau ketua mereka yang sedang menjamu tamu-tamu agung itu. Pada akhirnya, tamu yang dinanti-nanti, Poa Taijin, datang juga, dengan diiringi oleh 2 orang pengawalnya. Poa Taijin adalah seorang pembesar yang terkenal di kota Suku, sebagai seorang pembesar yang kaya raya dan juga terkenal, sering memberi sumbangan kepada semua golongan. Dia dikenal sebagai seorang pembesar kaya raya yang sangat dermawan. Orang tak mau lagi peduli dari mana pembesar itu memperoleh kekayaannya yang besar. Bagi orang-orang itu, apalagi yang menerima sumbangan langsung, tidak mau tahu lagi dari mana kekayaan si penyumbang itu didapatkan. Dari manapun datangnya harta yang disumbangkan, seorang penyumbang tentulah akan dipuji-puji sebagai seorang dermawan yang baik hati. Padahal, bila mana orang mau menaruh perhatian dan menyelidiki, tentu dia akan merasa heran bukan kepalang bagaimana seorang yang menjadi pembesar dapat mengumpulkan kekayaan yang demikian melimpah. Padahal kalau melihat dari hasilnya sebagai pejabat, biar dia bekerja hingga 100 tahun sekalipun, hasil dari gajinya belum dapat menyamai 1/100 jumlah kekayaannya yang terkumpul bukan dari hasil kerjanya itu. Memang Poa Taijin seorang yang luar biasa pandai, tidak hanya pandai mengumpulkan kekayaan, akan tetapi juga pandai sekali mengambil hati orang-orang hingga dia memperoleh nama sebagai seorang pembesar yang baik dan berhati dermawan. Dia muncul di ruangan itu dengan wajah cerah, mulutnya tersenyum lebar serta pandang matanya berseri-seri. Dia segera disambut dengan sopan dan gembira oleh Kui Bengsin dan istrinya. Juga Ciu Haisun dan 2 orang istrinya bangkit berdiri memberi hormat karena walaupun dia tinggal di Lokyang, namun sebagai seorang ketua Piao Kiok yang terkenal, tokoh Xiaolim itu tentu saja juga mengenal pembesar yang cukup terkenal di daerah Provinsi Honan ini. Poa Taijin membalas penghormatan mereka sambil tertawa gembira. Kemudian dia pun memandang kepada Ciu Haisun, lalu berkata, "Ah, Ciu Piaosu juga telah hadir di sini. Kami mendengar bahwa barang-barang kami itu sudah berhasil dirampas kembali berkat keluarga Ciu Piao di Lokyang, benarkah itu?" Dia melirik ke arah Tianxin dan Han Tiong, lantas disambungnya. "Kami mendengar dari penuturan Ji Chiangkun yang menerima dan menahan para perampok itu. Yang disebut Ji Chiangkun adalah pembesar penjaga keamanan yang telah menerima penyerahan para perampok oleh 4 orang muda itu. Ah, sesungguhnya saya tidak berjasa, dan kedua anak saya pun hanya ikut saja, Taijin," kata Ciu Haisun merendah. Kui Bengsin tertawa. "Taijin, yang berjasa adalah 2 orang keponakan kami inilah." Dia lalu menunjuk kepada Tianxin dan Han Tiong yang tadi telah memberi hormat dan kini sudah duduk kembali. "Ketahuilah, Taijin, mereka ini adalah keponakan-keponakan saya yang gagah perkasa. Ini adalah Chia Han Tiong, putra dari saudara tiri saya yaitu pendekar lembah naga, Chia Sin Liong. Dan seorang ini adalah muridnya, yaitu bernama Cheng Tianxin." Taijin tentu tidak tahu siapa dia ini. Dia adalah putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang dulu namanya pernah menggemparkan dunia persilatan itu. Baik Ciu Haisun maupun Han Tiong telah memberi isyarat kepada Bengsin agar tidak memberitahukan hal itu, namun agaknya Piaosu gendut itu tidak sadar akan hal ini. Dia terlampau bersyukur, berterima kasih dan bergembira sehingga dia memperkenalkan 2 orang muda yang dibanggakannya itu, lupa bahwa pembesar itu adalah orang luar dan bahwa nama Cheng Han Ho bukanlah sembarang nama yang boleh diumumkan begitu saja, mengingat keadaannya ketika masih hidupnya. Dahulu pangeran itu adalah seorang yang bukan hanya menggegerkan dunia Kangou, akan tetapi bahkan sudah menggegerkan pemerintah dan kota raja, dan sebagai seorang pemberontak malah. Maka, sangatlah tidak enak untuk memperkenalkan putra pangeran itu. Akan tetapi, Kui Bengsin sudah menceritakan hal itu, semua sudah terjadi dan Tianxin hanya duduk dengan tenang. Juga pembesar itu tidak memperlihatkan sikap lain, kecuali membelalakan kedua matanya memandang kepada 2 orang muda itu dan berseru, "Ah, siapa kira 2 orang muda remaja ini telah mempunyai kepandaian yang demikian hebatnya." Pesta itu berlangsung dengan gembira dan setelah Kui Bengsin menyampaikan kembali barang-barang milik pembesar Sipua itu,
Po Ataijin lantas mengucapkan terima kasih dan biarpun barang-barang itu belum dikirim ke tempat tujuan, yaitu Xinyang, akan tetapi pembesar itu merasa girang bahwa tidak ada sedikit pun di antara barang itu yang hilang. Po Ataijin minta agar barang-barang itu besok dikembalikan ke gudangnya dan dia tidak lupa untuk memberi hadiah kepada Po Wuan Piaoqiao. Beberapa hari kemudian Han Tiong dan Tian Xin berpamitan kepada keluarga Ciu untuk pulang ke utara. Ciu Haisun sudah mempersiapkan surat balasan untuk Chia Xin Liong, kemudian menyerahkan surat itu kepada Han Tiong yang segera menyimpannya di dalam bungkusan pakaiannya. Mereka berdua menerima pemberian kuda-kuda yang cukup baik dari keluarga Ciu, dan mereka berdua diantar sampai ke tepi kota oleh Ciu Bun Hong dan Ciu Lian Hong. Hong Te dan Hong Moi, terima kasih atas semua kebaikan kalian. Selamat tinggal. Cukup kalian mengantar sampai di sini saja, kata Han Tiong setelah mereka tiba di batas kota. Hong Te, terima kasih dan selamat berpisah. Hong Moi, kuharap kita akan bisa saling bertemu kembali dalam waktu dekat, kata Tian Xin sambil memandang wajah Dara itu, dan di dalam suaranya terdengar mengandung nada bersedih oleh perpisahan yang amat memberatkan hatinya itu. Tiongko, Sinko, selamat jalan dan selamat berpisah, kata kakak beradik itu, dan ketika dua orang pemuda itu meloncat ke atas punggung kuda lantas mulai menjalankan kuda mereka meninggalkan tempat itu, kakak beradik ini melambaikan tangannya sampai dua orang pemuda itu lenyap di sebuah tikungan. Melihat adiknya masih melambalkan tangan seperti orang yang merasa sukar sekali untuk melepaskan mereka pergi, Bun Hong berkata sambil tersenyum, Tiongko tak akan lama pergi, tentu akan segera ada kabar dari keluarga Chia. Lian Hong terkejut dan sadar bahwa dia masih melambaikan tangannya. Mukanya yang cantik itu berubah merah sekali, dan dia lalu mencubit lengan kakaknya. Ih, siapa yang mengharap-harap kedatangannya? Bun Hong hanya tertawa, akan tetapi dia tahu bahwa adiknya ini telah jatuh cinta kepada Han Tiong, dan dia merasa setuju dan gembira sekali, karena dia pun lebih senang kalau adiknya menjadi istri Han Tiong, daripada apabila adiknya memilih Tian Xin. Memang harus diakuinya bahwa dalam hal ketampanan wajah dan daya tariknya sebagai seorang pria, Tian Xin lebih tampan dan lebih menarik. Akan tetapi, dia melihat betapa Tian Xin memiliki watak ganas dan bahkan kejam terhadap musuh. Adapun Han Tiong mempunyai watak yang sangat mengagumkan hatinya, watak seorang pendekar budiman tulen. Maka dia yang diberi tugas oleh ayah bundanya untuk mengamat-amati sikap Lian Hong terhadap dua orang pemuda itu, melaporkan apa adanya. Ciu Haisun lalu memberi surat kepada Chia Xin Liong bahwa keluarga mereka menyetujui apabila Lian Hong dijodohkan dengan Chia Han Tiong. Ketika mereka meninggalkan kota Lokyang, di sepanjang jalan Tian Xin tiada hentinya membicarakan tentang kebaikan keluarga itu, terutama sekali kebaikan Lian Hong. Antara lain dia berkata, Lian Moi sungguh seorang gadis yang amat hebat. Dia mempunyai ilmu silat yang sudah cukup tinggi di antara gadis-gadis lainnya, dan dia pun gagah berani. Ingat saja ketika kita menyerbu gerombolan di hutan itu. Han Tiong hanya tersenyum, akan tetapi diam-diam hatinya merasa agak gelisah. Harus diakuinya bahwa dia memang jatuh cinta kepada Lian Hong, tapi dia pun melihat dengan jelas pula betapa adiknya ini pun mencinta mati-matian kepada Dara itu. Melihat betapa kakaknya diam saja, Tian Xin cepat menoleh, memandangnya, kemudian berkata, "Bagaimana pendapatmu, Tiongko?" Tian Xin menatap tajam wajah kakaknya, karena diam-diam, dia pun mempunyai dugaan bahwa kakaknya ini kelihatan tertarik dan amat kagum kepada Dara itu. "Maksudmu?" Han Tiong berbalik mengajukan pertanyaan, karena sungguh pun dia sudah mengerti maksudnya, namun dia tidak dapat segera menjawab dan merasa gugup. Tiongko, kau sedang melamunkan apa sih sehingga tidak mengerti apa yang baru saja kutanyakan? Aku tadi bicara mengenai Hong Moi, dan aku menanyakan pendapatmu tentang Hong Moi." "Apa? Hong Moi? Dia seorang gadis yang baik sekali, mengapa?" "Tidak apa-apa Tiongko, hanya aku membayangkan alangkah akan bahagianya seorang pria yang kelak dapat menjadi suaminya." Wajah Han Tiong menjadi merah karena ucapan itu dengan tepat menusuk hatinya. Tepat sekali seperti apa yang sering dia renungkan tentang diri Lian Hong.
Ah, engkau ini aneh-aneh saja, Sinte. Setiap suami dari wanita manapun juga tentu akan berbahagia sekali kalau dia menikah dengan wanita yang dicintanya dan juga yang mencintanya. Agaknya karena ada sesuatu yang menahan perasaan hati mereka di Lokyang, maka meskipun mereka melakukan perjalanan dengan kuda, akan tetapi perjalanan itu amatlah lambatnya. Mereka itu seperti dua orang pemuda yang sedang pesiar saja, menjalankan kuda mereka seenaknya, atau bahkan tampak seolah-olah mereka tak rela meninggalkan Lokyang. Dan memang sejak tadi, bayangan Lian Hong seolah-olah melambaikan tangan, dan seperti terdengar suara merdu dara itu memanggil mereka agar kembali ke Lokyang, atau agar tidak meninggalkannya. Seperti orang yang kehilangan sesuatu, dua orang pemuda itu tidak begitu bersemangat melakukan perjalanan, dan hari mulai sore ketika mereka berhenti pada sebuah dusun dan bermalam di sebuah rumah penginapan sederhana. Setelah makan sore yang sederhana pula di dusun itu, mereka beristirahat. Padahal, bukan tubuh mereka yang lelah, melainkan semangat mereka yang padam atau seperti tertinggal di dekat Lian Hong. Bahkan tak lama kemudian mereka pun nampaknya sudah tidur, dan tidak terdengar bercakap-cakap lagi di dalam kamar mereka. Akan tetapi sebenarnya mereka itu belum tidur, walaupun keduanya sudah memejamkan mata seperti orang pulas. Tianxin bangkit dengan hati-hati dan pemuda ini lantas mengulurkan tangannya ke arah bungkusan pakaian mereka yang diletakkan di atas meja. Dengan sangat hati-hati, dia lalu mengeluarkan surat titipan dari Ciu Hai Sun kepada Han Tiong ketika mereka berangkat tadi, dan dengan jantung berdebar, dia membuka sampul surat dan dikeluarkannya sehelai surat itu yang lantas dibacanya di bawah sinar lilin yang tidak begitu terang itu. Dua tangan yang memegang surat itu gemetar, dan wajah Tianxin menjadi pucat ketika dia membaca isi surat. Diulanginya lagi dan tetap isi surat itu antara lain bahwa keluarga Ciu menyetujui diikatnya perjodohan antara Lian Hong dan Han Tiong. Tianxin memejamkan sepasang matanya dan merasa seakan-akan semua isi kamar itu terputar-putar. Dia cepat berusaha menenangkan hatinya, akan tetapi makin lama hatinya menjadi semakin panas dan tidak enak. Dimasukkannya kembali surat itu ke dalam sampulnya, lalu disimpannya kembali di dalam buntalan pakaian, kemudian dia melirik ke arah Han Tiong yang masih tidur nyenyak. Lalu dengan sikap aneh, dengan sepasang mata yang kadang-kadang bersinar-sinar, kadang-kadang meredup, dia turun dari atas pembaringan, membuka daun pintu dan keluar dari kamar itu. Han Tiong tahu akan semua perbuatan Tianxin itu. Di dalam hatinya, dia terkejut dan merasa tak senang sekali menyaksikan kelancangan adiknya yang berani membuka surat dari Ciu Hai Sun untuk ayahnya. Akan tetapi karena merasa heran dengan kelakuan adiknya ini, juga karena dia tidak tega untuk membikin malu adiknya dengan menegurnya pada saat itu juga, maka Han Tiong pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidur nyenyak. Pada saat dia melihat Tianxin mengembalikan surat lalu keluar dari kamar, dia mengira bahwa Tianxin agaknya tak dapat tidur, dan hanya ingin mencari hawa sejuk di luar. Dan dia pun tidak akan menegurnya tentang surat itu, karena dianggapnya bahwa Tianxin tentu hanya ingin tahu saja dan tak bermaksud buruk. Buktinya surat itu dikembalikannya tanpa diganggu. Maka tidurlah Han Tiong, tidak menyangka sama sekali apa yang sudah terjadi di luar. Tianxin sama sekali bukan berjalan-jalan di luar seperti yang disangkanya. Setelah tiba di luar rumah penginapan, pemuda itu segera mengerahkan seluruh kepandaiannya dan ginkangnya, lalu secepatnya kembali ke kota Lokyang. Perjalanan yang dilakukannya ini jauh lebih cepat daripada ketika siang tadi mereka berdua meninggalkan kota Lokyang dengan berkuda karena Tianxin menggunakan ilmu berlari cepat. Dia tidak mau menunggang kuda karena tak ingin kakaknya mengetahui bahwa dia pergi ke kota Lokyang. Dia harus pergi ke sana, harus menemui Lian Hong. Tekad inilah yang membuat dia lari secepat angin menuju ke kota itu. Warga Ciu sepi sekali malam itu. Agaknya semua orang telah tidur. Akan tetapi benarkah itu? Ternyata tidak semua penghuninya telah pulas. Lian Hong belum tidur dan Dara ini masih duduk di atas pembaringannya. Semenjak dia merebahkan diri tadi, hatinya terasa gelisah saja hingga dia tidak dapat tidur. Bayangan dua orang pemuda yang siang tadi pergi, selalu terbayang olehnya.
Dia tidak tahu bahwa ada bayangan yang berkelebat dengan kecepatan luar biasa di atas genteng rumahnya. Bayangan itu adalah Tianxin yang sudah mengenal benar di mana letak kamar Lian Hong dan ke situlah dia menuju. Setelah mengintai dari atas genteng dan melihat bayangan Lian Hong dalam kesuraman cahaya lilin kecil itu masih duduk di atas pembaringan, Tianxin menjadi gembira sekali. Gadis itu belum tidur. Maka dia pun lalu meloncat turun dengan hati-hati sekali dari atas genteng, menghampiri jendela kamar itu dan mengetuknya dengan lirih 3 kali. Hening sejenak, lalu terdengar suara Lian Hong. "Siapa?" "Hong Moi, aku Tianxin." "Heh, Sinko, ada apa? Mengapa?" "Hong Moi, keluarlah, kita bicara di luar. Aku ingin bicara denganmu, penting sekali," bisik pula Tianxin. Daun pintu kamar itu pun dibuka dari dalam, lantas keluarlah Lian Hong. Dia terpesona memandang darah itu yang kini nampak lebih cantik daripada biasanya. Lian Hong sudah mengenakan pakaian ringkas yang ditutupnya dengan mantel merah. Rambutnya sedikit kusut sebab tadi sudah rebah untuk tidur. Sepasang matanya terbelalak penuh keheranan memandang wajah pemuda itu. "Sinko, kau di sini. Apa yang terjadi dan mari kita bicara di taman, Hong Moi. Jangan sampai mengagetkan keluargamu." Tianxin mendahului gadis itu berjalan keluar dari sana, menuju ke taman yang letaknya di samping kanan rumah. Lian Hong mengikutinya dengan ragu-ragu dengan hati heran, akan tetapi tanpa bertanya atau membantah lagi. Dia tentu saja tidak menaruh curiga apa-apa terhadap pemuda yang telah dipercayakan sepenuh hatinya itu. "Duduklah, Hong Moi, aku mau bicara," kata Tianxin. Melihat sikap pemuda itu begitu sungguh-sungguh, Lian Hong menjadi semakin terheran-heran. Akan tetapi dia pun lalu duduk di atas bangku batu, berhadapan dengan pemuda itu, dipisahkan oleh meja batu yang bundar. "Sinko, ada apakah? Mengapa engkau berada di sini? Bukankah kalian sudah berangkat tadi? Dan di mana Tiongko?" "Hong Moi, aku minta dengan sangat agar engkau suka bersikap jujur dan berterus terang kepadaku, karena hal ini sama saja dengan urusan mati hidup bagiku." Apa artinya ini, Sinko? Apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu itu? Aku sungguh tidak mengerti." "Artinya, Hong Moi, bahwa aku cinta padamu." Lian Hong memandang bayangan pemuda itu dengan mata terbelalak. Tempat itu hanya diterangi oleh bintang-bintang di langit sehingga biarpun mereka duduk berhadapan dan hanya terhalang oleh sebuah meja batu, namun mereka hanya dapat melihat bayangan masing-masing. Lian Hong bukan terkejut mendengar pernyataan cinta dari pemuda itu, karena memang sudah dapat menduganya, sebab sinar mata, juga suara pemuda itu jelas membayangkan perasaan hatinya. Dia hanya merasa terheran-heran mendengar betapa Tianxin yang sudah meninggalkan kota Lokyang itu, sekarang datang kembali pada malam hari untuk menyatakan cintanya. Melihat darah itu hanya terdiam saja dan agaknya memandang kepadanya dengan penuh keheranan. Tianxin yang sudah dapat melampaui garis yang menggelisahkan hatinya, yaitu pengakuan cinta tadi, kini melanjutkan, suaranya lebih tenang. "Hong Moi, lebih baik aku berbicara terus terang. Dan kuharap engkau juga suka bersikap jujur, Hong Moi, semenjak aku bertemu denganmu, aku telah jatuh cinta padamu. Engkau tentu merasakan pula hal ini dan jika aku tidak salah sangka, melihat sikapmu kepadaku, walau belum boleh dikatakan mencinta, Hong Moi, benarkah ucapanku ini bahwa engkau pun mencintaku?" Sesudah didesak-desak, akhirnya Lian Hong yang sejak tadi belum dapat menghilangkan rasa terkejut dan herannya, kini menarik napas panjang. Dia merasa sulit untuk menjawab pertanyaan yang begitu tiba-tiba datangnya, apalagi pertanyaan tentang cinta. "Sinko, bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu? Engkau adalah putra angkat dan juga murid paman Chia Sin Liong, dan engkau bersama Tiongko sudah begitu baik kepada kami, bahkan kalian telah memperlihatkan kegagahan dengan merampas kembali barang-barang yang dirampok gerombolan itu. Tentu saja aku merasa sangat kagum dan suka padamu, dan engkau bersedia untuk menjadi istriku, Hong Moi?" Lian Hong setengah menjerit karena sungguh tak menyangka akan menerima pertanyaan semacam itu. "Jawablah sejujurnya, ku minta kepadamu, berterus teranglah." Sinko,
bagaimana aku harus menjawab pertanyaan seperti itu? Soal perjodohan, itu adalah urusan orang tuaku. Soal jodoh adalah urusan mereka, mana mungkin aku dapat menjawab sendiri. Hong Moy, marilah kita berbicara secara terbuka saja, karena jawaban-jawabanmu yang berterus terang sangat penting bagiku. Dengarlah, aku sudah tahu bahwa ayahmu sudah menitipkan surat pada Tiongko. Nah, sekarang katakanlah terus terang, apakah engkau mencinta Tiongko? Jawablah Hong Moy, apakah engkau memang lebih mencinta Tiongko daripada aku? Karena aku mempunyai keyakinan bahwa engkau cinta kepadaku, maka berita tentang ikatan jodoh antara engkau dan Tiongko itu sungguh mengejutkan hatiku. Aku harus mengetahui isi hatimu, Hong Moy. Siapakah yang kau pilih antara kami berdua? Siapakah yang lebih kau cinta? Lian Hong menundukkan mukanya. Dia tentu saja sudah diberitahu oleh kakaknya, Bun Hong, tentang ikatan jodoh itu dan memang dia sudah ditanya oleh kakaknya tentang itu, dan dia pun telah mengambil keputusan dan berterus terang kepada kakaknya bahwa dia memilih Han Tiong. Berdasarkan pilihannya itulah ayahnya lantas mengirim surat kepada pendekar lembah naga. Sin Ko, bagaimana harus kukatakan? Aku suka kepada kalian berdua, kagum dan juga bangga. Kalian adalah dua orang pemuda yang hebat. Tapi, jika engkau dihadapkan pada pilihan ini, siapakah yang lebih kau beratkan, Hong Moy? Aku ataukah Tiongko? Jawablah, agar hatiku tidak merasa penasaran lagi, Hong Moy. Tian Xin mendesak. Lian Hong menarik napas panjang. Memang sesungguhnya dia merasa bingung dan amat sulit untuk mengakui hal itu di hadapan yang bersangkutan. Di depan kakaknya, dia dapat mengaku terus terang dengan hanya sedikit rasa canggung saja. Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat mengaku terus terang di hadapan orang yang bersangkutan? Apalagi karena dia tahu bahwa pengakuannya tentu akan menyakitkan perasaan hati Tian Xin karena dia memilih Han Tiong. Akan tetapi dia teringat bahwa Tian Xin, seperti juga Han Tiong, adalah seorang pemuda yang gagah perkasa lahir dan batin, maka tentu akan dapat menerima segala kenyataan, betapa pahit sekalipun. Dan terhadap seorang pendekar seperti Tian Xin, tidak baiklah kalau tidak berterang. Maka Dara ini lalu menarik napas panjang, mengambil keputusan tetap dan terdengarlah jawabannya yang didengarkan oleh Tian Xin dengan penuh perhatian. Sin Ko, baiklah, aku akan berterus terang sebab engkau menghendakinya. Sebenarnya, semenjak engkau dan Tiongko berada di sini, melihat kegagahan kalian berdua, aku merasa sangat tertarik dan terpikat. Terus terang saja, belum pernah aku memiliki perasaan terhadap seorang pria seperti perasaanku terhadap kalian berdua. Dan apabila ditanya siapakah di antara kalian yang lebih kusukai, akan sulitlah aku untuk menjawabnya. Kalian mempunyai daya tarik yang sama kuatnya bagiku dan andai kata aku disuruh memilih di antara kalian, aku akan menjadi bingung sekali. Akan tetapi, terus terang saja, ada sesuatu yang membuat aku lebih condong kepada Tiongko. Yaitu, maafkan aku, Sin Ko, karena aku menyaksikan keganasanmu terhadap para gerombolan itu. Engkau agak kejam, Sin Ko. Dan Tiongko begitu bijaksana. Hening sekali saat itu sesudah Lian Hong menghentikan kata-katanya. Dara itu langsung menundukkan mukanya. Biarpun dia tidak dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas di dalam cuaca yang suram itu, akan tetapi, dia tetap tidak berani mengangkat mukanya. Sementara itu, Tian Xin mengepal tinju dan merasa penasaran. Kalau hanya hal itu yang membuat Lian Hong memilih Han Tiong daripada dia, sungguh membuatnya penasaran. Akan tetapi, Hong Moy, aku bersikap ganas dan kejam terhadap penjahat, dan memang demikian watak seorang pendekar sejati, bukan? Kalau sebagai pendekar-pendekar yang mempertahankan kebenaran dan keadilan kita tidak menghukum keras penjahat-penjahat itu, tentu di dunia ini semakin banyak kejahatan merajalela, dan para penjahat tidak akan takut melakukan segala macam kejahatan yang paling keji sekalipun, karena tak ada yang ditakutinya lagi. Sin Ko, maaf, Sin Ko. Aku tak dapat membantahmu, akan tetapi aku merasa lebih setuju dengan sikap Tiongko yang tidak menundukkan kejahatan dengan kepandaian, akan tetapi malah menundukkan hati para penjahat itu dengan kelembutan dan cinta kasih.
Aku tidak dapat melupakan betapa Tiongko dengan perasaan penuh kasih mengobati para penjahat itu, dan kalau engkau melihat pandang mata para penjahat itu terhadap Tiongko, aku tidak dapat melupakan itu dan saat itulah yang meyakinkan hatiku bahwa aku akan hidup tenang dan bahagia di samping Tiongko. Akan tetapi, jika penjahat-penjahat itu dimanjakan, tentu mereka tak akan pernah merasa kapok. Terlalu enak bagi mereka yang jahat dan keji itu memperoleh pengampunan dan memperoleh perlakuan yang lunak. Tiongko terlampau lemah dan kelemahan hatinya itu sewaktu-waktu bahkan akan mencelakainya sendiri. Dalam hatinya Lian Hong merasa tidak setuju, akan tetapi dia tidak mampu membantah atau menjawab, maka dia pun hanya mendengarkan saja semua kata-kata Tianxin yang berusaha membenarkan sikap dan tindakannya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.